Kau sepuh dalam kisah Darah Biru. Ya, Sekar Alim. Pasukanku sudah siap berangkat. Sekarang juga. Tujuanmu tetap ke Cadas Ngampar? Ya. Baik, berangkatlah. Tapi jangan terlalu bernafsu untuk menghabiskan musuh. Gempur mendadak dan cepat menyingkir. Lalu tinggalkan tempat bekas pertempuran itu jauh-jauh. Baik. Nah, silakan. Pasukan! Maju! Pasukan Dewi Sekar Alim kok bukan seperti pasukan pejuang. Lalu seperti apa? Seperti pasukan Garong. Bos, ngawur kamu. Coba lihat saja tampang-tampang anggota pasukan itu. Sangar-sangar seperti gerombolan begal. Dasar kamu tidak senang pada mereka, Kaspar. Habis mereka sombong-sombong. Ya biar saja sombong. Asal tetap setia pada perjuangan kemerdekaan di tanah air ini. Dinda Gayatri, Mantili mana? Itu di dalam. Sejak Raden Samba pergi ke Madangkara, dia jadi agak lain, Kanda. Wah, anak kita sudah mulai kena penyakit, Kanda. Penyakit apa? Kanda suka pura-pura, seperti tak pernah muda saja. Oh, penyakit asmara atau penyakit cinta? Dua-duanya, Kanda. Anak yang garang dan bengis itu, kok bisa luruh oleh kasih terhadap lelaki? Raden Samba telah sampai di Madangkara dan mengunjungi rumah Pak Arung untuk menyampaikan titipan hadiah-hadiah dari Gayatri. Kemudian dia khusus menemui Brahma. Dewata yang agung, saya bahagia sekali dapat berjumpa dengan saudara Brahma yang gagah perkasa. Perkenalkan, saya Samba, sahabat kental Gusti Putri Dewi Mantili. Oh ya? Iya, dan sekarang Gusti Mantili telah menjadi senopati. Senopati? Senopati? Oh, Dewata yang agung. Terkabulah keinginanku. Waduh, betapa gagahnya dia jadi senopati. Sebab Mantili sangat cantik. Betapa gembira aku mendengarnya. Saudara Brahma, saya juga ditugaskan Kanjeng Gusti Tumenggung Ardalepa untuk menyampaikan surat ini. Oh, terima kasih saudara Samba. Akan saya baca sekarang juga. Bagus, sebab dapat disaksikan oleh Bapak dan Ibu Arum pula. Brahma anakku,
Pembawa surat ini adalah Raden Prastasamba, seorang kepercayaanku yang menjabat kepala perbekalan di keraton kerajaan Kuntala. Karena permohonan Mantili untuk ditugaskan di kerajaan Madangkara mendapat hambatan, maka aku mengirim Raden Samba bertugas di Madangkara. Kamu tak usah ragu-ragu, karena Raden Samba adalah berada di pihakku. Percayalah kepadanya, seperti kamu percaya padaku. Ramanda, Tumenggung Ardalepa. Oh, jadi Anda pejabat tinggi keraton. Maaf, saya telah berlaku kurang sopan. Saya juga mohon maaf. Saya juga mohon maaf, Raden. Sudahlah, jangan menyembah. Saya hanya seorang pemuda biasa yang sedang menimba ilmu pengetahuan tentang ilmu. Harusnya kemarin pagi sudah kembali. Kemana mereka? Ke daerah Cadas Ngampar. Hamba khawatir, jangan-jangan mereka dihadang gerombolan perusuh seperti tempo hari. Baik, siapkan pasukan. Kita segera berangkat ke Cadas Ngampar. Siaga. Wah, Juragan. Pasukan Dewi Sekaralim datang. Aduh, gagah benar mereka. Wah, itu lihat. Dewi Sekaralim berjalan paling depan. Langkahnya hebat benar. Gotawa, beres. Musuh binasa. Penyergapannya di mana? Cadas Ngampar. Sesuai dengan rencana. Bagus. Seorang pun tak ada yang lolos. Sebab mereka dijepit oleh pasukanku. Seharusnya kau biarkan 1-2 orang lolos, supaya bisa lapor ke keraton. Dengan begitu, mereka tambah panik. Bagaimana mungkin? Mereka pasukan berani mati keraton. Meski tinggal 1, tetap saja ngamuk. Pantang menyerah ataupun lari. Terpaksa kami bunuh. Oh iya. Selesai menyergap, langsung kami menyingkir. Dan tak lupa menghapus jejak. Bagus. Silakan istirahat sekarang. Pasukan! Bubar! Hei, Rastam. Benar tidak kataku? Pasti pasukan Dewi Sekar Alim telah berlaku kejam. Semua musuh dibunuh. Oh, katanya musuhnya pantang menyerang. Oh, tidak. Aku tahu betul. Yang diserang itu pasukan patroli keraton biasa. Penakut. Kalau ada jalan lari, pasti mereka kabur. Aku yakin semuanya sengaja dibunuh. Sebab kamu tahu sendiri kan, Dewi Sekar Alim sangat benci dan dendam pada pasukan keraton. Oh iya benar. Betapa murka dan terkejutnya Senopati Kendala ketika menyaksikan bahwa semua anggota pasukan Regu 3 telah jadi mayat karena dibantai. Langsung diperintahkannya untuk melacak gerombolan perusuh untuk dihancurkan. Tentu saja pasukan Senopati Kendala tak berhasil menemukan gerombolan perusuh itu. Mereka hanya menjumpai Kaspar dan Rastam di tengah perjalanan. Langsung disergap. Jangan bergerak! Kalian berdua ditangkap. Loh. Apa salah kami? Iya. Kalian berdua anggota pasukan perusuh. Bukan. Kami tukang nyangkul. Jangan bohong. Lihat nih pipiku. Codet karena sabetan pedangmu. Wah, ngawur saja. Kapan aku bentrok dengan kamu? Kapan? 10 hari yang lalu. Kalian bersama pasukan perusuh mencegat kami di Gupit Kerepus. Wah, Tam, kau nih. Iya, aku ingat sekarang. Dia itu yang melarikan diri. Bagaimana? Lawan saja. Mereka cuma 10 orang. 10. Berani. Iya, berani. Ayo, serang duluan. Ayo.
Iya, rondong mereka dengan senjata rahasia. Ayo. Mampus semuanya, 10 orang. 10 orang. 13 orang. Hantu. Bukan hantu. Kami makhluk biasa. Hei, manusia biasa. Anggota pasukan keraton itu bukan 10 orang, tapi 13 dengan kami. Tunggu. Kalian itu orang atau orang-orangan, ha? Yang satu kecil, cebol, yang tengah gembrot kayak gentong, sedang yang terakhir, wah ya ma, itu tinggi kurus kayak lidi. Jangan banyak mulut, perusuh. Ayo, kau tangkap. Hampir saja. Gila, tangannya sekali gerak keluar angin kencang. Pasti mereka dari rimba persilatan. Daripada mati konyol, kita serang duluan, Tam. Ayo, Tam. Aduh, aku lepas. Aduh, ayo, pedangku juga terpental. Silakan muntah darah terus. Sini, kau patahkan kaki tangan kalian satu-satu. Habis sudah. Hei, siapa kau? Mantili. Hei, manusia yang belum jadi. Kenapa kalian membantu pasukan keraton? Karena uang. Jebah, kutumpas kalian. Ayo, maju semuanya. Mantili, tampaknya cuma enteng. Lihat itu. Yang menghadapi hanya si gembrot. Yang lainnya cuma berdiri menonton. Waduh, Mantili dan si gembrot akan mengadu jiwa. Mereka mengerahkan ilmu simpanan. Keduanya berdiri mematung, saling berhadapan. Iya, tangan kanan Mantili menunjuk lurus ke depan. Tangan kiri melipat di dada. Sedang si gembrot jongkok seperti kodok. Si gembrot mampus. Tubuhnya hitam, gosong. Lihat tuh, Mantili sudah saling berhadapan dengan si cebol. Mantili mengeluarkan ilmu yang tadi. Ilmu apa itu yang dikeluarkan si cebol? Kok kedua tangannya menekan tanah, sedang pantatnya diangkat sampai nungging. Aduh, macam-macam. Lihat, si cebol terpelanting, tapi tidak mati. Wah, kuat benar. 3 kali jungkir balik kok tidak apa-apa. Tuh, lihat. Mantili marah. Pasti si cebol bakal dihajar lagi. Akhirnya si cebol tewas juga setelah digempur bertubi-tubi. Kaspar, lihat. Si sapu lidi mengeluarkan senjatanya. Iya. Wah, pedang besar panjang. Ukurannya tidak biasa. Itu pedang itu mengeluarkan sinar merah. Waduh, pedang itu mengeluarkan hawa panas. Sangat panas. Panas. Aduh.
panas. Aduh, badanku terasa dibakar. Waduh, celaka. Panasnya sampai merasuk ke tulang. Jalan satu-satunya untuk melawan hawa panas ialah dengan ilmu parika. Ya, akan kukerahkan ilmu parika. Aneh, kenapa tubuh gadis itu jadi basah? Basah kuyup, padahal tidak ada hujan. Nah, hawa panas itu berkurang. Aneh, tidak hujan, tidak nyebur ke sungai. Kok bisa basah kuyup? Aku sudah tidak merasa panas lagi. Si Sapulidi sedang lengah karena terpesona oleh ilmu parika. Saat yang tepat untuk menyerang. Jen! Pedangku! Pedangku! Nih, ambil pedangmu. Jen! Mampus. Baik, akan kutarik kembali ilmu parika. Panas. Pedang ini terasa panas lagi. Baik, akan kumasukkan ke dalam sarungnya, biar tidak bikin panas. Mantili yang kebetulan sedang menuju ke kampung Jamparing berhasil merampas pedang sakti dari tangan si Sapulidi. Dari Brahmalah dia baru tahu bahwa itu sebenarnya pedang merah. Kemudian, agar lebih tahu tentang rahasia pedang merah dan biru, mereka menemui Dewi Sekar Alim. Dewi Sekar Alim minta kepada Brahma dan Mantili agar mau melaksanakan pesan kakek Astagina, yaitu mengadu kedua pedang pusaka itu untuk mengungkap rahasia yang terkandung di dalamnya. Demikianlah, ketika kedua pedang itu saling ditempelkan, terpancar sinar yang saling menutup dan menyatu. Di samping terdengar suara denging nyaring yang menyakitkan telinga. Tiba-tiba kedua pedang itu patah dan di dalamnya terdapat dua gulungan kertas kecil. Langsung dibaca oleh Brahma. Kertas dari pedang biru berisi silsilah. Sedang yang dari pedang merah berupa surat. Akan saya baca. Silsilah Raja-Raja Kerajaan Madangkara. Raja ke-1 bergelar Sri Baginda Maharaja Dali Tanggara. Berputra seorang bernama Sendarin. Kemudian menjadi Raja kedua bergelar Sri Maharaja Darin Garba. Berputra seorang bernama Ismaya, yang kemudian menjadi Raja ketiga bergelar Sri Maharaja Ismaya Praga, dalam kurung Astagina. Astagina. Jadi kakek Astagina seorang raja. Saya teruskan. Sri Maharaja Ismaya Praga berputri seorang bernama Malia Arismaya. Loh, itu ibu saya. Ibu Bayu. Iya. Malia Arismaya menjadi raja keempat bergelar Ratu Arismaya. Menikah dengan Pangeran Karmayoga dari Kerajaan Selimbar. Berputra dua orang, Arumbinang dan Gayatri. Arumbinang menikah dengan Asmiwah. Sayalah Asmiwah. Bibi Arum. Baru sekarang saya tahu nama Bibi yang asli. Gayatri menikah dengan Kalipah. Turun seorang putra bernama Brahma Kumbara. Selesai. Ayah. Sekarang baca suratnya, Brahma. Baik, Paman. Ratu Arismaya hanya sempat memerintah 3 tahun. Karena digulingkan oleh Tumenggung Harupat yang dibantu Panglima Perang Madangkara sendiri, yaitu Arya Sankar. Aku sangat murka dan berduka. Tapi tak berdaya, sebab golongan perebut kekuasaan itu sangat kuat. Kemudian aku pergi mengembara.
sedang anakku dengan suami serta kedua putra-putrinya menyingkir ke hutan Jamparing yang sekarang menjadi kampung Jamparing. Itulah kesaksianku. Raja Madangkara ketiga, Sri Baginda Ismaya Praga, alias Kakek Astagina. Pendengar yang budiman, kami akhiri Saur Sepuh dalam kisah Darah Biru ini sampai di sini. Sampai jumpa lagi pada kisah lainnya.